tahun 2026 ini ekonominya sulit. Nanti akan terjadi resesi karena perang dunia ketiga sudah menanti. Tetapi kita tidak pernah bisa menyangkal bahwa sekalipun kita berpikir dan kita kadang percaya bahwa setiap tahun itu ada masalah pergumulan yang semakin berat. Tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa setiap tahun Tuhan memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Kita masih hidup dan kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan, itu anugerah bagi kita. Dan kita perlu memfokuskan pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan, tertuju kepada kebaikan Tuhan setiap hari. Karena semua kita pasti punya pergumulannya masing-masing. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan karyanya, pertolongannya dengan cara yang ajaib. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Dan bulan Maret kita punya tema House of Prayer, rumah doa. Pagi ini saya mau memberi tema khotbah di hari Minggu ini dengan tema Why Prayer, Why Fasting. Kenapa kita berdoa, kenapa berpuasa. Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita pagi ini. Efesus 6 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir bahwa masalah hidup kita adalah masalah yang normal. Masalah yang kita hadapi adalah sesuatu yang normal. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah dengan hubungan dengan anak-anak dan orang tua, dengan orang lain. Itu masalah yang sederhana, masalah yang biasa, yang semua orang juga mengalami masalah yang sama. Tetapi sebagai orang yang percaya hari ini kita perlu membuka mata kita lebar-lebar, besar-besar, dan kita perlu menyadari bahwa ada peperangan rohani. Dan kita semua menghadapi peperangan yang sama, peperangan rohani. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan tetangga, orang di sebelah kita, rekan, atau lawan bisnis kita, atau kompetitor kita. Bukan, saudara. Tetapi sebenarnya peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan kita harus tahu bahwa setiap orang pasti punya peperangannya sendiri. Suami punya peperangannya sendiri. Istri punya peperangannya sendiri. Anak-anak punya peperangannya sendiri. Dan kita tidak bisa mengambil peperangan istri kemudian kita ambil menjadi peperangan kita. Dan kemudian kita sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak, kita tidak bisa mengambil peperangan anak-anak kita kemudian kita yang berperang menggantikan mereka. Kita punya peperangan kita sendiri yang harus kita hadapi sendiri. Suka atau tidak suka, kita punya peperangan kita sendiri. Dan kita harus menghadapi peperangan kita sendiri. Peperangan kita yang sebenarnya itu bukan terjadi di alam yang nyata seperti kita ini. Tetapi segala sesuatu yang terjadi saat ini yang juga mempengaruhi kita, itu sebenarnya peperangan yang terjadi di alam roh, di alam spiritual. Dan kadang kita tidak memberikan perhatian lebih kepada peperangan yang terjadi di alam spiritual. Kita lebih
memfokuskan diri kepada apa yang terjadi, apa yang bisa kita lihat. Padahal kita semua sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kita lihat, benda-benda yang kita pakai saat ini, itu terjadi sebelum terjadi, saudara, sebelum ada, itu sudah ada sebelumnya. Di alam yang tidak kelihatan. Sama seperti mimbar ini tidak tiba-tiba kita akan membuat mimbar dan kemudian mimbarnya jadi. Tiba-tiba mimbarnya muncul, saudara. Enggak begitu. Ada yang namanya kita punya desain di dalam pikiran kita dan kemudian kita tuangkan desain kita di dalam wujud gambar dan kemudian ukuran dan hitungan, dan kemudian kita kemudian mendapati, oh ternyata mimbar ini siap untuk dikerjakan, dan kita mengaplikasikan atau kita mengerjakan apa yang kita gambar, dan kemudian ini mimbar ini jadi seperti adanya. Jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini itu sudah ada di alam roh atau yang tidak kelihatan. Dan kita juga punya peperangan di alam yang tidak kelihatan. Dan peperangan yang spiritual tidak bisa kita menang dengan cara-cara kedagingan, dengan cara yang biasa. Kita perlu kuasa supranatural juga untuk supaya kita menang di dalam peperangan rohani kita. Sadar atau tidak sadar, kita punya peperangan kita sendiri. Dan pagi ini firman Tuhan bilang dengan jelas, kita punya peperangan kita. Dan untuk memenangkan peperangan, kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa supranatural dari tempat yang maha tinggi untuk memberikan kita kemenangan. Dan kuasa supranatural itu bekerja ketika kita berdoa dan berpuasa. Jadi doa dan puasa adalah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Senjata rahasia sebagai jaminan bagi kita untuk memenangkan peperangan kita. Itu kuasa doa dan puasa. Jadi doa dan puasa tidak hanya berlaku bagi mereka yang sebagai pemimpin gereja, mereka diberikan karunia khusus untuk berdoa dan berpuasa. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka saja yang diberikan karunia yang khusus untuk berdoa dan berpuasa. Tetapi saudara, semua anak Tuhan, semua orang percaya itu diberikan hak yang sama untuk berdoa dan berpuasa. Karena di dalam Alkitab kita mendapati bahwa semua orang yang percaya itu berdoa dan berpuasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara ajaib, secara luar biasa, mereka berdoa dan berpuasa. Yesus bahkan sendiri berdoa dan berpuasa. Jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, semua jemaat mereka berdoa dan kemudian berpuasa. Semua jemaat berdoa dan berpuasa. Memang kadang kita berpikir berdoa dan berpuasa itu berarti gak makan sama gak minum sepanjang hari. Itu salah satu cara berdoa dan berpuasa. Tetapi ada cara-cara di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, yang tidak hanya makan dan minum, menahan makan dan minum saja, saudara. Di dalam Alkitab ada puasa Daniel. Puasa Daniel itu puasa untuk tidak menikmati santapan raja. Dia masih makan dan minum, tetapi dia tidak menikmati santapan raja yang enak-enak, yang nikmat untuk dirinya. Kalau sekarang mungkin saudara nggak diperhadapkan dengan santapan raja, tetapi saudara menikmati scrolling, nonton TikTok, Reels, atau saudara main game. Itu santapan raja, saudara. Saudara bisa berpuasa di hal-hal yang saudara sukai, yang menyabotase atau membuat saudara itu kehilangan waktu bersama dengan orang lain, bersama dengan Tuhan, dan banyak hal yang saudara buang, kesempatan-kesempatan yang saudara lewatkan akibat kesenangan-kesenangan yang saudara lakukan.
Makanya kita puasanya kita tidak satu cara tetapi banyak cara. Ada puasa Esther. Dan kemudian kita pakai puasa intermittent. Ada 16 jam, ada 18 jam, ada 20 jam, ada 24 jam. Dan kita diberikan kebebasan. Karena kita mau supaya kita semua mengambil bagian di dalam doa dan puasa. Karena berdoa dan berpuasa adalah cara ilahi yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita punya jaminan supaya kita menang di dalam peperangan kita. Karena kalau kita baca kitab Wahyu, kita akan temukan Tuhan sendiri bilang begini. Barang siapa menang. Di akhir kitab Wahyu selalu tertulis. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Itu bukan tertulis. Kalau pemimpin-pemimpin gereja menang. Tidak termasuk jemaat. Itu tertulis barang siapa menang. Artinya semua orang percaya punya battle-nya sendiri. Dan kemudian Tuhan memberikan kita kemampuan kuasa. Tuhan memberikan kita anugerah ilahi. Doa dan puasa untuk menjadi jaminan bagi kita. Untuk memenangkan peperangan kita sendiri. Karena kita perlu bersiap untuk berperang. Sadar atau tidak sadar. Kita perlu berperang dan menang atas peperangan kita. Jadi kenapa berdoa dan kenapa berpuasa? Ada empat pelajaran penting hari ini yang kita akan lihat. Kenapa kita perlu berdoa dan berpuasa. Selain kita perlu menyadari bahwa kita punya peperangan kita sendiri. Mengapa berdoa dan berpuasa sangat penting untuk kehidupan kita? Yang pertama saudara, doa dan puasa itu akan mengalihkan fokus kita dari dunia ini kepada Tuhan. Itu keuntungan, benefit kita yang pertama. Dunia ini adalah dunia dengan percepatan. Saat ini adalah dunia yang penuh dengan percepatan. Berita-berita cepat sekali masuk di dalam handphone kita. Notifikasi selalu mengalihkan perhatian kita. Sedikit-sedikit kita setir, sedikit-sedikit ting, lihat handphone. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu banyak kali mengalihkan perhatian kita. Pekerjaan kita yang semakin bertumpuk dan membuat kita perhatian kita kepada pekerjaan, terfokus kepada pekerjaan. Atau mungkin ada sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita rencanakan, yang kemudian membuat kita berfokus kepada kehidupan kita, kepada rencana-rencana yang kita lakukan tanpa kita sadari bahwa kita mulai kehilangan fokus kepada Tuhan. Usaha pekerjaan yang kita lakukan itu mulai menarik fokus kita untuk fokus semua perhatian kita, tenaga pikiran kita mulai arahkan kepada sesuatu yang kita sering lakukan, kesibukan-kesibukan kita. Bahkan anak-anak saudara, kemarin kita ikut seminar tentang anak muda dan anak-anak. Salah satu tantangan terbesar gereja adalah dunia pendidikan, sistem pendidikan. Karena kenapa? Karena Senin sampai Sabtu mereka semua ke sekolah. Dari pagi sampai malam mereka semua di sekolah. Dan kemudian hari Minggunya itu ada ekstrakurikuler. Dan gereja kalau mau tegur, ibadah dulu Pak. Jangan dulu ekstrakurikuler. Sepertinya kita salah. Karena kenapa? Karena saudara, ini pendidikan mereka loh. Masa gereja mau menghalang-halangi anak-anak kita untuk bertumbuh, jadi cerdas, untuk berprestasi. Ini sepertinya bertolak belakang. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa anak-anak kita perlu Tuhan. Dan anak-anak kita perlu menarik diri kita untuk sedikit melihat ke arah Tuhan. Ini bukan soal diskriminasi pendidikan. Jadi pastor enggak peduli dengan pendidikan. Bukan demikian saudara. Tetapi sebagai orang tua, sebagai orang Kristen kita perlu melihat sesuatu dengan cara yang benar. Dengan cara yang fair.
Dan kita tahu bahwa kehidupan kita mulai dialihkan dari dunia ini, dari Tuhan kepada dunia ini. Dan sebagai orang Kristen kita menyadari itu, saudara. Kita banyak teralihkan dari perhatian kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita mulai mengalihkan diri kepada dunia. Contoh sederhana. Kalau orang bangun lat, orang mau berdoa atau orang langsung pergi keluar bekerja. Saya juga mengalaminya, saudara. Hari Senin apalagi. Waktu libur, pastoral pelibur hari Senin. Dan kemudian anak saya harus sekolah. Kadang saya nggak pasang alarm, saudara. Saya bangun. Oh Tuhan, terima kasih. Richie bangun ke sekolah. Doa dulu bro. Teralihkan saudara. Dan itu tidak bisa kita sangkali bahwa kehidupan kita mulai teralihkan dari Tuhan. Dan kemudian kepada hal-hal dunia. Bukan berarti tidak benar, tidak penting saudara. Penting. Tetapi kita perlu tahu siapa yang lebih penting. Doa dan puasa akan menolong kita untuk mulai berhenti sejenak dan mulai mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Demikian halnya orang Kristen, saudara. Orang yang berdoa dan berpuasa, dia akan mulai menguatkan dirinya untuk menggeserkan, untuk secara sadar fokus kembali kepada Tuhan. Hidup yang mulai berfokus kepada Tuhan. Yesus, Matius 4 ayat 2. Firman Tuhan bilang begini. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, saudara. Tidak makan. Dan kemudian setelah 40 hari dan 40 malam dia berpuasa. Setelah itu dia mengalami kekuatan supranatural yang bekerja di dalam dirinya. Yang kemudian memungkinkan, memampukan Yesus untuk mulai melakukan pekerjaan pelayanannya. Yesus mengalihkan fokusnya terlebih dahulu kepada Bapa di sorga. Baru kemudian dia memulai pelayanannya. Memulai tugas pekerjaannya. Memulai apa yang seharusnya dia kerjakan. Kita harus fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu berdoa dan berpuasa. Karena ada kuasa di dalam doa dan puasa yang akan memampukan kita untuk mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa dan berpuasa? Berdoa dan berpuasa akan meningkatkan kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Doa dan puasa akan memberikan kita kepekaan. Semakin berdoa dan berpuasa, semakin kita peka terhadap suara Roh Kudus. Karena suara di dunia ini semakin bising. Semakin terdengar ribut. Sampai-sampai kita kadang lupa atau kadang kita kurang peka dan menyadari ternyata ada bisikan dari Roh Kudus, suara Roh Kudus yang kemudian memberikan kita pimpinan, yang kemudian mengarahkan kita, yang kemudian memberikan kita jalan keluar, masukan. Kadang kita kurang peka dengan suara Roh Kudus. Makanya orang sering sadar ya di dalam hati kita dan kemudian kita bilang begini, ya tadi kok ada suara yang bicara di dalam hati, mari kita nak dengar apa itu ini no tapi akibat. Harusnya kalau kita dapat dengar tuh suara di dalam hati ada bicara tadi, harusnya sesuatu yang merugikan ini gak akan terjadi. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita yang kemudian berbicara, yang menolong kita. Seberapa sering kita tersadar dan kemudian kita menyesal, ya ndak ambil ini keputusan ini. Ya kenapa saya mengabaikan, tadi harusnya gua. Mungkin kita mulai peka, kurang peka dengan suara Roh Kudus.
Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Firman Tuhan bilang begini, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Barnabas, Saulus di dalam kitab ini ditulis, Saulus dan Barnabas, Saulus yang adalah Paulus. Sebelum Paulus memulai pelayanannya, dia bersama-sama dengan Barnabas. Dan kita tahu ketika Rasul Paulus memulai pelayanannya kemudian diberkati Tuhan. Paulus kemudian dipakai Tuhan secara ajaib, secara heran. Dan kemudian Pauluslah yang menjadi rasul yang menulis sebagian besar di dalam kitab Perjanjian Baru. Semuanya ditulis oleh Rasul Paulus. Sebagian besar kitab di dalam Perjanjian Baru. Tetapi sebelum Paulus memulai pelayanannya, jemaat berdoa dan berpuasa. Setelah mereka berdoa dan berpuasa, baru Roh Kudus berbicara kepada jemaat Tuhan supaya mengkhususkan Paulus dan Barnabas. Berdoa dan berpuasa meningkatkan kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus, pimpinan Tuhan, itu tidak pernah khusus untuk hal-hal yang besar saja. Termasuk juga untuk hal-hal yang kecil, yang perlu keputusan dari kita. Roh Kudus juga bisa menolong kita untuk menuntun kita untuk mengambil keputusan terhadap semua situasi hidup kita. Roh Kudus bisa menolong kita dan memimpin kita. Dan kita perlu semakin peka dengan suara Roh Kudus. Kita perlu petunjuk Tuhan. Dalam hidup ini kita bisa berjalan sendiri, bisa saudara. Tetapi kita membutuhkan petunjuk dari Roh Kudus. Dan seringkali jawaban dari Tuhan itu muncul ketika kita berdoa dan berpuasa. Ada jemaat Tuhan yang bersaksi, saudara. Ketika dia mau merayakan ulang tahun dari anaknya yang ke-17 tahun. 17 tahun biasanya anak suka merayakan ulang tahunnya. Dan saat itu dia bergumul untuk merayakan ulang tahun. Kesaksiannya, baru-baru saudara kesaksiannya. Dia bersaksi, saya berdoa dan berpuasa 3 hari. Supaya doa anak saya, keinginan anak saya untuk merayakan ulang tahun di usia yang ke-17 itu terjadi. Dia bilang, oh luar biasa. Dan kemudian gak ada apa-apa. Tetapi karena mau merayakan ulang tahun, dia berdoa dan berpuasa. Dan kemudian secara ajaib, Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Dan bahkan menurut kesaksian, orang-orang bilang luar biasa tante ya, ibu ya. Acara makanannya banyak. Orang lagi bawa bungkus. Dan tetap banyak makanannya. Orang datang banyak. Luar biasa. Dan ibu ini bersaksi bahwa itulah doa, kuasa dari doa dan puasa. Kalau dia gak berdoa dan berpuasa, dia gak akan bisa melihat Tuhan memberkati dan menolong kehidupannya. Dan itu menjadi kesaksian yang hidup. Dan kita punya kesaksian ketika kita berdoa dan berpuasa. Ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Yang bekerja di dalam diri kita. Yang ketiga saudara, doa dan puasa itu menyatakan kebergantungan total kita kepada Tuhan. Melalui doa dan puasa kita mengalami kebergantungan total kita kepada Tuhan. Ezra 8 ayat 21 berkata begini. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa
supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Kita perlu Tuhan dan kita perlu bergantung total kepada Tuhan. Setiap waktu kita perlu bergantung total kepada Tuhan. Kadang ketika kita melihat ke belakang, kita melihat perjalanan kehidupan kita seringkali banyak ditolong oleh Tuhan. Dan ada waktu di mana kita melihat bagaimana pergumulan kita yang berat itu bisa selesai, bisa kita lewati. Dan kemudian di waktu-waktu yang sama kita mengalami pergumulan. Dan kemudian kadang saudara, sebagai orang, sebagai manusia, kadang kita lupa. Dan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba dengan kepintaran kita sendiri. Kadang kita lupa bahwa waktu kita melewati pergumulan, masalah, tantangan, dulu karena kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Tetapi ada waktu di mana kita kadang lupa untuk bergantung kepada Tuhan atau tidak bergantung kepada Tuhan. Dan kita dapati hidup kita gagal lagi. Dua minggu lalu saudara, setiap malam hujan. Ya, di Manado. Saya nggak tahu di tempat lain. Tapi yang saya tahu di rumah kami hujan. Setiap malam. Siangnya hampir enggak, tapi malam hujan. Dan saya mengantar anak saya, Richie, di sekolah. Dan saya parkir karena macet saudara. Saya parkirnya di bawah, agak jauh dari sekolah. Dan ternyata di samping parkiran itu ada genangan air. Richie duduk di belakang. Dan saya di tempat setir, saya bilang sama Richie. Waktu sampai saya bilang, Richie tunggu. Nanti papa akan kasih turun Richie ya. Tunggu. Dia bilang, oke papa. Saya buka pintu, saya pergi ke pintu yang di belakang. Saya buka pintunya. Karena ada genangan air. Dan saya bilang, Richie pegang tangan papa. Bergantung di tangan papa. Dan kemudian dia pegang tangan saya. Dan kemudian saya membawa dia melewati genangan air. Gak sampai kotor sepatunya. Karena sepatu Richie itu sepatu satu-satunya. Jadi karena belinya khusus juga. Jadi saya bawa dia lompat. Bisa lompat dia. Dan besoknya saudara sama. Parkirnya hampir di tempat yang sama. Cuman maju sedikit. Di tempat setir saya bilang sama Richie. Richie tunggu. Ada air. Ada genangan air di samping. Tunggu ya Richie. Belum selesai saya ngomong, dia sudah buka pintu dan dia loncat. Bisa papa, dia lompat. PC dia pe sepatu. Ya papa mau bilang apa? Papa bilang, papa bilang kok tunggu. Richie kira bisa. Kadang kita begitu saudara. Pertama kita bergantung kepada Tuhan dan kita bisa melewati tantangan. Tapi kadang kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Kita berpikir, saya pasti bisa. Tapi kemudian kita melompat dan kita dapati ternyata gak bisa. Dan doa dan puasa akan menolong kita untuk kita bisa bergantung penuh kepada Tuhan. Dan seberapa sering kita bisa menyaksikan, mengalami sendiri Tuhan menolong kita ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat saudara, berdoa dan berpuasa itu membuka ruang hadirat Allah. Itu Tuhan bekerja, turut bekerja. Hadirat Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Untuk bagian ini saudara, kita bisa menyaksikan dengan diri kita, dengan pengalaman kita sendiri. Ketika kita mengalami pergumulan masalah dan kemudian kita datang kepada Tuhan dan kemudian hadirat
Allah berkuasa menguasai hati kita, menjamah hati kita. Secara supranatural itu ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Sebelumnya kita berpikir kita nggak bisa, kita nggak mampu lagi. Tetapi ketika ada hadirat Allah yang bekerja, kuasa supranatural itu bekerja di dalam diri kita secara ajaib. Kita seperti diberikan kekuatan baru untuk bisa melangkah. Masalahnya masih ada, tetapi seperti ada kekuatan yang baru yang kita dapatkan di dalam hadirat Allah yang membuat kita siap untuk menghadapi tantangan. Sering di dalam diri kita mengalami hal itu. Dan kekuatan kita itu sebenarnya ada di dalam hadirat Allah. In the presence of the Lord. Ketika kita ada di dalam hadirat Allah, maka ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Dan doa dan puasa akan membuka ruang bagi kita untuk menikmati hadirat Allah. Dan hadirat Allah memberikan kita kekuatan yang baru. Jadi saudara, mari kita mulai untuk terlibat dalam doa dan puasa. Waktu saya belajar doa puasa, saya umurnya 15 tahun. Saya nggak begitu tahu untuk apa berdoa dan berpuasa. Kelas 1 SMA. Yang saya tahu, pendeta backing doa puasa. Gereja ada suruh backing doa puasa. Dan saya berdoa dan berpuasa. Dan setelah saya terlibat, saya memberi diri berdoa dan berpuasa. Saya mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang lain. Ada kuasa yang besar yang bekerja di dalam diri saya yang memungkinkan saya untuk terus melangkah. Kalau tanpa doa dan puasa mungkin kehidupan saya biasa-biasa saja. Saya nggak tahu seperti apa. Tapi dengan doa dan puasa kita tahu. Kita sendiri merasakannya. Hidup kita dikuatkan. Hidup kita dipimpin. Hidup kita diarahkan di bawah Tuhan kepada jalan-jalannya. Dan saya percaya kuasa doa dan puasa itu akan mengubahkan kehidupan kita. Kuasa doa dan puasa itu akan memulihkan keluarga kita. Kuasa doa dan puasa itu akan memberikan kita pimpinan, memimpin kita ketika kita melakukan pekerjaan kita, melakukan usaha kita. Kuasa yang sama itu juga akan menolong kita untuk kita bisa menjadi pemimpin yang baik, untuk kita bisa bekerja dengan baik, untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kuasa doa dan puasa. Ini hari yang ke-14 kita berdoa dan berpuasa. Ayo kita mulai, mungkin seminggu 1 kali saja berdoa dan berpuasa. Setiap hari ada doa dan puasa di gereja. Hari Selasa, kecuali hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa itu kita doa Zoom pagi jam 6. Kalau Kamis kita melakukan doa di connect group kita. Tapi kalau ada jemaat Tuhan yang mau datang berdoa di gereja, CG Malalayang dan Winangun berdoa di gereja. Kalau saudara mau join boleh jam 7 malam. Dan setiap Senin, Rabu, Jumat, Sabtu kita ada doa jam 7 malam di gereja. Ayo kita ambil kesempatan ini. Waktu yang Tuhan berikan. Masih ada 26 hari untuk kita berdoa dan berpuasa. Dan saya lihat orang yang berdoa dan berpuasa itu hidupnya semakin baik. Saya saudara, waktu saya naik tangga 2 kali lari, saya seumpama 42 ternyata saudara. Waktu sebelum berdoa puasa saya lari naik turun tangga 2 kali, ngos-ngosan. Saya doa dan puasa. Tadi malam saya naik tangga turun tangga 2 kali. Saya turun baru saya sadar, so cepat dan gak ngos-ngosan. Dia bilang, karena so turun saudara 4 kilo. So sehat tuh badan. Bukan cuma kekuatan rohani, ternyata juga kekuatan di dalam tubuh kita. Jadi kuat, jadi sehat. Dan kita perlu menikmati waktu kita dengan Tuhan. Kasih waktumu. Kalau saudara gagal, kalau pastor gagal dan jangan stop, bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh,
Tapi dia bangkit terus. Bangkit lagi. Masih ada waktu berdoa dan berpuasa 26 hari. Dan saya mengajak kita semua. Coba saudara bayangkan. Apabila kita semua jemaat Metro Church turut bersepakat di dalam doa dan berpuasa. Ada kuasa yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Untuk pelayanan, untuk gereja, untuk keluarga, untuk jemaat. Untuk usaha, untuk pekerjaan yang kita lakukan. Dan kuasa supranatural, kuasa doa dan puasa itu juga akan bekerja di dalam hidup kita. Mengubahkan dan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.